Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi anak-anakku semua. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi tentang memahami surah Al-Asr. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelajaran kita hari ini terkait dengan surah Al-Asr. Ada beberapa poin yang anak-anakku semua harus pahami. Anak-anakku semua harus mengetahui terkait dengan yang pertama, mengenal surah Al-Asr dan konteksnya. Yang kedua, mengetahui teks dan terjemahan surah Al-Asr beserta dengan artinya. Yang ketiga, kandungan utama, pesan-pesan penting yang ada di dalam surah Al-Asr. Dan yang keempat, pelajaran dan hikmah, nilai-nilai apa yang dapat kita ambil di dalam surah Al-Asr. Dan yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Al-Asr. Selanjutnya, pengantar surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr merupakan surah ke-103 yang ada di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 ayat. Dan termasuk golongan surah Makkiyah. Karena kenapa dikatakan surah Makkiyah, golongan surah Makkiyah? Karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Asr ini diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Selanjutnya, makna Al-Asr berarti masa atau waktu, yang menekankan pentingnya waktu di dalam kehidupan manusia. Jadi anak-anakku semua harus mempergunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Selanjutnya kita akan membaca dan menghafal surah Al-Asr. Jadi saya akan membaca beserta dengan artinya, dan anak-anakku silakan mendengar dan melihat slide ini supaya anak-anakku semua bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق Allahul Azim. Yang artinya wal asr, demi masa. Ayat kedua, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada di dalam kerugian. Ayat ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau kebaikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi itulah lafalan ayat surah Al-Asr beserta dengan terjemahannya. Jadi anak-anakku semua silakan hafal nanti ini ayat beserta dengan artinya. Selanjutnya
kandungan utama dan pelajaran apa yang ada di dalam surah Al-Asr. Yang pertama, pentingnya waktu. Waktu adalah modal berharga yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anakku semua, silakan pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Pergi ke sekolah, kita untuk belajar. Kulangi itu main-mainnya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pulang di rumah, jangan hanya bermain HP atau bermain. Akan tetapi, pergunakan waktunya untuk belajar di rumah. Mengaji, mengerjakan sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua, 4 pilar keselamatan. Di dalam ayat kedua tadi dijelaskan bahwa manusia di dalam kerugian. Akan tetapi, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Dan yang ketiga, orang yang menasehati di dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang menasehati di dalam kesabaran. Poin yang ketiga, kerugian manusia. Tanpa 4 pilar yang di atas tadi, manusia akan merugi di dunia dan di akhirat. Maka pergunakanlah sebaik-baik waktunya untuk beriman kepada Allah, untuk mengerjakan amal soleh, untuk menasehati di dalam kebenaran, dan untuk menasehati di dalam kesabaran. Nah, ini untuk penerapan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, manfaatkan waktu kita. Gunakan setiap detik untuk hal bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan iman dan amal kebaikan kita. Perkuat keyakinan dan perbanyak perbuatan baik di dalam keseharian kita. Nah, anak-anakku semua, terkait dengan perbuatan baik di dalam keseharian kita. Kita di dalam sekolah ini, kita merupakan warga sosial yang dimana anak-anakku semua pasti memiliki teman. Maka berbuat baiklah kepada teman-temannya. Berbuat baiklah kepada guru-guru kita. Saling menghormati dan saling menyayangi. Yang ketiga, saling menasehati. Ajaklah orang lain melakukan kebaikan dan melakukan kesabaran. Oleh karena itu, semoga anak-anakku semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Maka inilah materi yang Bapak sempat sampaikan. Semoga anak-anakku semua memahami apa isi kandungan dan bisa melafalkan dan bisa mengetahui arti dari surah Al-Asr. Sekian yang Bapak sempat sampaikan. Nanti Bapak akan memberikan soal untuk anak-anakku semua untuk mengevaluasi terkait materi yang Bapak sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.